Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Ja'far Sodik. Ya, saya asli Malang, Pol aslinya. Jadi tepatnya itu adalah bapak saya Gunung Kawi, ibu saya Gonalegi. Jadi saya asli Malang, kemudian saya tinggal di Malang, sekolah di Malang, SD di Malang, SMP di Malang, kemudian SMK, lulusan SMK nih di Malang ya. Kemudian saya merantau tahun 90 ke Jakarta, kemudian ke Banjarmasin, kemudian habis itu keliling nasional Nusantara ya. Kemudian saya pun sama, saya bergerak di dalam, dulu saya sebagai profesi sebagai seorang mekanik alat berat gitu ya. Tangan saya keras, kapalan gitu ya, kena oli, kena grease. Kemudian saya mengawali karir di PT Unity Traktor Jakarta tahun 90. Kemudian 91 saya ke Banjarmasin. Kemudian tahun 96 saya masih ingat, saya kemudian masuk ke perusahaan setengah luar negeri, itu adalah Mabua di Diesel. Kemudian saya di Jakarta, kemudian saya dikirim ke Freeport, ke Irian Jaya, kemudian ke beberapa tempat lainnya di Indonesia. Kemudian saya pindah lagi tuh, saya beberapa perusahaan, Hexindo, kemudian saya ditambang. Tahun 2004, alhamdulillah saya udah jadi superintendent di lapangan. Jadi sekelas junior manager tambang untuk mengurusi masalah servis tahun 2004. Artinya apa? Dari nol lulus sekolah SMK, kemudian 14 tahun saya udah meraih jabatan seorang junior manager. Ya, kemudian saya naik lagi terus. Kemudian tahun 2010, tahun 2010 saya udah meraih jabatan general manager. Ya, nah, kemudian tetap karena saya orang Malang, saya ingin kembali ke Malang. Ya, untuk mengabdikan diri saya ke Malang. Ya, kemudian 2015 saya resign. Bukan resign ya, saya mengundurkan diri ya, kemudian saya pulang ke Malang, kemudian berusaha di Malang, hidup di Malang. Salah satu adalah saya mendirikan lembaga training center alat berat, Indonesia Learning Center namanya. Nah ini ya, kemudian sampai per hari ini, sejak 2016 per hari ini kita sudah meluluskan hampir 1.650 dari anak-anak khususnya kabupaten, kemudian anak Malang Raya, sisanya adalah seluruh Indonesia, dan mereka rata-rata adalah sudah berkibar di nasional ya. Kemudian 2018 surat dari Dikti Jakarta. Ini apa? Bahwa saya dan teman-teman ada 3 orang mendirikan politeknik pertama di Indonesia yang khusus alat berat. Insya Allah adalah aset Malang, aset nasional, dan pertama di Indonesia adalah politeknik alat berat Indonesia. Ya, insya Allah kita akan mencetak anak-anak mahasiswa dari program D3 maupun S1 yang betul-betul kompetens ya dan profesional di dalam alat berat. Ya, itu mengenai mengenai karir ya. Kemudian kalau keluarga, nah saya juga punya istri baru 1. Nah itu ya. Jadi lulusan dari pesantren. Nah ini lulusan STM, dapat istri dari pesantren. Alhamdulillah, kemudian sekarang saya punya anak 5. Nomor 1 sudah lulus S1, kemudian sekarang ikut saya kerja. Kemudian yang kedua masih menuntut ilmu di negeri Kinana, Al-Azhar Mesir ya. Yang ketiga pulang dari pesantren, sekarang belajar karena Covid, kemudian pulang ke Malang. Sekarang saya ajari untuk jadi penerus Abdurrahman Auf, yaitu berdagang. Yang keempat sekarang masih di Bogor di MSH ya, di pesantren peradaban Mahat Sarfullah Rumain ya, masih kelas 3. Kemudian yang nomor 5 ini paling cantik, ini perempuan atu-atunya, masih di RG, di Kutab kelas 3. Ya SD lah ya, tapi alhamdulillah insya Allah segera hafizoh, insya Allah segera menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Itu kira-kira keluarga saya. Jadi saya asli Malang, saya putra Malang, dan insya Allah kembali ke Malang. Mengapa saya kemudian harus mendirikan ILC gitu ya, Lembaga Training Center Alat Berat, membina calon-calon pekerja di dunia alat berat, dunia tambang khususnya ya. Jadi sebenarnya agak panjang ceritanya ya. Jadi tanpa sadar tahun 93 saya sudah menjadi seorang instruktur. Waktu saya masih sebagai seorang mekanik di alat berat di PT Unity Traktor. Jadi saya dikirim ke salah satu perusahaan Korea untuk mengajar di sana gitu. Artinya apa? Jangan bisa bayangkan, 3 tahun saya jadi mekanik. Kemudian masih anak-anak deh ya, saya udah ngajar gitu. Kemudian dalam kurun panjang terus berjalan di banyak perusahaan, saya selalu ngajar. Jadi anak buah saya selalu didik, saya empower gitu, agar mereka kemudian pintar, bertumbuh, sehingga suatu masa mereka akan naik kapasitasnya. Kalau udah naik, mereka akan menggantikan saya sebagai seorang
atasannya begitu. Nah itu adalah ternyata saya begitu ya, tanpa sadar dari aktivitas saya ngajar di anak buah saya, di tim saya, kemudian saya pernah jadi dosen di salah satu dulu ya di Balikpapan ya sekitar tahun 2000-an, tahun 2002-an gitu ya, saya ngajar kuliah malam, kemudian saya juga ngajar anak-anak kampung. Jadi contoh waktu saya di Sulawesi, di pedalaman Sulawesi, kemudian saya ngasih waktu gitu ya. Saya kasih budget waktu saya sekian malam untuk apa? Untuk ngajar anak-anak kampung. Yang dari anak-anaknya nggak karu-karuan, rambutnya compang-camping, ya. Kemudian kita bina dengan baik. Alhamdulillah kemudian mereka menjadi orang-orang yang baik. Sampai kemudian mereka ngisi ceramah Ramadan, ya kan? Bahkan mampu untuk mengisi ceramah pertemuan ulama. Itu luar biasa, subhanallah. Mereka kemudian bangkit. Nah, sehingga kemudian ada lagi yang spesifik gitu. Ya ini apa? Saya ini kan profesional. Saya sebagai seorang manajer maupun general manager, khususnya di service departemen customer support. Nah, tahu nggak ini faktanya? Selama ini kami di perusahaan, bukan hanya kami ya, tapi rata-rata perusahaan itu susah nyari orang gitu, susah nyari calon karyawan, sehingga kami datang ke sekolah-sekolah. Saya datang ke Malang, SMK Negeri di Singosari, saya kemudian ke Turen, ngumpulkan anak-anak SMK, ya. Kemudian apa? Kami tes, kami seleksi gitu. Dari total pendaftar 200, paling saya ambil cuma 10, 15. Kenapa? Karena hanya mereka yang lolos gitu. Coba Anda bayangkan. Artinya apa? Sebuah fakta yang empiris, yang mungkin yang jadi apa ya? Jadi agak lucu deh. Kenapa? Anak-anak lulus sekolah itu susahnya nyari kerjaan, rebutan nyari kerjaan, ribuan bahkan jutaan. Justru sedangkan kami dari perusahaan itu susah mencari calon karyawan, lucu kan? Gitu. Sehingga kemudian saya pulang ke Malang, ya saya berpikir saya mau apa yang harus saya jalankan. Kalau saya mencari materi, insya Allah saya sudah cukup, ya. Saya sudah jadi general manager, dari sisi pendapatan sudah sangat layak gitu ya. Nah kemudian akhirnya apa? Tapi saya harus memiliki usaha di Malang. Akhirnya saya bikinlah investasi, bikin pabrik yogurt, ya belum berhasil investasinya. Kemudian saya bikin travel Malang, Juanda, ya saya beli mobil cash. Alhamdulillah saya nggak pakai riba ya. Jadi saya selalu cash gitu ya. Ternyata belum berhasil. Kemudian saya bikin rental. Kemudian saya bikin ternak. Ternyata juga gagal. Belum berhasil deh ya. Ternak sapi. Bagus. Kena kasus sapi dulu ya. Sama Fatona atau siapa gitu. Sehingga kemudian harga sapi anjlok. Akhirnya apa? Rugi lagi. Tapi bukan rugi dah. Investasi deh saya bilang ya. Sehingga kemudian saya berpikir. Apa kemudian yang harus saya jalankan di Malang ini? Tentu yang sesuai dengan punya prospek masa depan, punya ceruk pasar yang bagus, punya market yang bagus. Termasuk adalah passion saya. Kemudian saya berpikir, kemudian apa yang saya jalankan? Subhanallah, Allah berikan hidayah. Ya ini apa? Tatkala kemudian tahun 2015 saya mengantarkan anak saya ke Mesir, ya ke Jakarta dulu, terakhir di Jakarta. Kemudian apa? Saya ngomong sama Ali, nggak usah naik pesawat deh, naik bis aja. Karena nanti Abi bisa, Bapak maksudnya ya, saya bisa merenung sepanjang perjalanan. Ternyata benar, saya naik bis Lorena dari Malang ke Jakarta. Sepanjang perjalanan saya kemudian apa? Kemudian saya berpikir, kira-kira apa yang bisa saya usahakan? Terbersiklah kemudian apa? Jafar, kenapa kamu nggak bikin training center alat berat gitu? Kan nggak ada di Indonesia nih yang swasta gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Muncullah ide itu. Akhirnya saya bayangkan tuh. Saya bayangkan sepanjang perjalanan dari Malang ke Jakarta, bagaimana lembaganya apa, kemudian goalnya apa, kemudian sampai derivasinya, sampai kemudian dengan pola strategi saya pikirkan. Sehingga kemudian setelah pulang dari Malang, kemudian saya serius sih mendirikan Indonesia Learning Center. Kebetulan saya kemudian ngajak teman saya, saudara saya deh, Pak Subandi maupun Pak Muryanto. Saya punya ide, mau nggak ikut? Saya punya ide, mau nggak ikut? Oh ikut. Kalau saya ngomong ikut, gitu kan? Akhirnya sejak 2015 kemudian saya mendirikan ILC ini. Proses terus menerus dengan desa, kemudian dengan tempat kami untuk melakukan usaha. Dulu kami di Ruko, Branwangi. Kemudian alhamdulillah 29 Desember ya 29 Desember 2015 ya izin kami turun secara resmi. Maka kemudian awal 2016 ya maaf ya, sekitar bulan Maret kami kick off mendirikan ILC ini. Nah, ada yang menarik gitu. Jadi pada saat kami mendirikan ILC ini ya, kemudian saya share ke teman-teman di banyak perusahaan. Oh, saya banyak ini cemooh gitu. Ya, Far, ini bodoh gitu. Susah gitu. Kenapa? Tahun itu adalah tahun krisis di pertambangan. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan kemudian tutup, slow down, bahkan banyak karyawan kemudian di PHK. Saya khususnya ya, mendirikan ILC. Artinya apa? Dalam kondisi krisis kami yang jalan. Nah, maka orang yang mengatakan, orang-orang yang ya awam dah, akan mengatakan bodoh Far, kamu investasi dalam kondisi yang krisis gitu. Tapi kami dengan punya keyakinan, kita mengharap pertolongan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kemudian 2016 kami merintis, kemudian turun ya dengan perjuangan kondisi storming, baru kemudian 2018
kami sudah mulai bangkit. Bahkan kemudian 2018 kami sudah mulai Allah berikan kemudahan, langsung kami berangkatkan umroh 2 tim dari ILC. Insya Allah nggak ada perusahaan 2 tahun running sudah bisa mengumrohkan karyawannya. Moga-moga ini bukan sebagai sebuah riya ya, tapi ini sebagai motivasi buat kita bahwa kalau kita memiliki niatan baik, Allah akan berikan balasannya. Ya, kalau namanya usaha, kita terjadi kurang berjalan dengan baik seorang kita, itu biasa gitu. Biasa saja gitu ya. Nah, tentu kalau nominalnya berapa besar, besar atau kecil tergantung dari pembandingnya. Contoh kalau bisnisnya bisnisnya sego pecel gitu ya, kemudian kita rugi 100 juta, gede. Kan gitu kan ya. Tapi kalau rugi 100 juta apa bisnisnya? Contoh rental mobil ya, kecil. Tergantung dari marketnya, tergantung apa yang kita jalankan ya. Nah, itu pasti jadi. Contoh ya, tadi saya usaha nanam jahe. Jahe berapa sih investasinya? Tapi kalau rugi semua kan dari berapa persen kan ruginya. Contoh investasi 10 juta, ya kan balik modal 1 juta, ya berarti 9 juta, sekian persen coba. Bayangkan besar kan dibanding dengan modalnya. Gagal. Belum gagal deh, belum berhasil deh. Ya, ini adalah investasi saya. Kemudian saya usaha yogurt. Saya bikin rumahnya, pabriknya udah berapa kira-kira? Ya, dengan luas sekitar 200 meter. Kemudian peralatannya, pasteurisasi, kemudian alat untuk packingnya, alat untuk showcase-nya, freezer-nya, ya kan itu total berapa kan cukup bagus kan dibanding dengan bisnisnya, itu bagus, itu pun belum berhasil. Rental mobil pun sama, jadi ya lumayan lah gitu ya, tapi itu investasi. Kenapa? Selama ini saya sebagai karyawan tiap bulan selalu mengharapkan gajian kan, itu ya enak kan, saya nggak pernah mikir. Tapi kalau kemudian saya ditantang untuk berdiri sendiri, mampu tidak? Itu tantangan buat kami, apalagi kami kan Arema, suka tantangan gitu ya. Kalau nggak suka tantangan, jangan sebut Arema lah gitu ya. Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan gini, di dalam bisnis itu, ataupun dimanapun berada deh, bisnis artinya urusan ya, dimanapun apa yang kita jalankan, itu kita akan mengalami 4 fase. Apapun deh, mau bisnis komersil, mau sekolah, mau pekerjaan, mau pindah kerjaan, mau nikah, ya, mau pindah rumah, ya, semua sama. Ini secara sunatullah akan menghadapi 4 fase. Fase 1 apa? Satu adalah fase datang dengan sebuah gagasan, dengan sebuah ide, kita akan jalankan. Itu adalah fase forming namanya, atau formatting. Ya, kita datang dengan sebuah ide. Nah, tatkala jalan, maka apa? Secara sunatullah nanti akan jatuh nih, gitu. Ya, kurang berhasil, banyak tantangan, duit makin menipis, banyak orang mencemooh, kemudian barang kita banyak yang di-return, ya, gagal produksi, kemudian dan macam-macam. Ya, kita ketakutan, bayar gaji karyawan, bayar pajak, jangan lupa ngasih makan anak dan istri, biayai sekolah, itu akan muncul itu. Jadi berkecamuk dalam dada kita. Fase kita apa? Adalah fase storming namanya. Storming, tahu bahasa Inggrisnya? Badai. Ya, sesuatu yang tidak mengenakan, tidak nyaman. Storming itu terjadi. Nah, kalau storming ini turun, jatuh, maka apa? Kita nggak boleh lari. Harus kita hadapi dengan sabar, dan sabar. Maka apa? Dia suatu masa akan sampai ke batas bawah, dia akan rebound. Naik lagi, menjadi apa? Menjadi fase yang 3, yaitu fase norming. Normal, kembali. Nah, kalau sudah normal, fase ketiga, maka apa? Siap-siap akan performing. Ibaratnya apa namanya? Ibaratnya nanam itu adalah akan panen. Maka apa yang saya sampaikan, perlu saya garis bawahi adalah, tatkala storming, maka kita tidak boleh kemudian lari. Kalau kemudian kita lari, ada masalah lari, maka apa? Ini akan menjadi sebuah bi'ah, menjadi sebuah habit. Tatkala ada masalah, kita akan lari. Kalau pakai bahasa orang lapangan adalah jadi kutu loncat tuh. Loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Nah, kemudian ada nggak? Kira-kira itu kan mungkin teori Pak Jafar, bukan? Coba saya gambarkan Rasulullah SAW. Rasulullah datang di Mekah, ya, dakwah di Mekah. Kemudian apa? Kemudian terjadi storming tuh. Jadi cercaan, kemudian hinaan, bulian, bahkan pertentangan, bahkan mengancam nyawa Rasulullah dan para sahabat. Bahkan sahabat pun dibunuh. Sumayyah, ibunya Yasir maupun bapaknya Yasir dibunuh. Ya, sehingga Rasulullah kemudian datang ke para bani-bani untuk apa? Untuk minta pertolongan. Ini apa? Dukungan dakwah. Ya, sehingga Rasulullah kemudian masih ingat peristiwa Taif. Rasulullah dilempari sampai keluar darahnya, hatta sampai darahnya Rasulullah nempel di sandalnya Rasulullah.
itu adalah bagian dari storming. Maka kemudian Allah datangkanlah normingnya. Ya ini apa? Ribon, ya ini apa? Peristiwa baiat 1 maupun baiat Aqabah kedua. Nah setelah baiat inilah kemudian terjadi peristiwa hijrah. Itulah hijrah sebagai apa? Sebagai normal kembali, norming. Kemudian Rasulullah hijrah di Madinah, memiliki sebuah negara di Madinah, itulah sebagai performingnya. Sampai kemudian peradaban Islam jaya. Jadi artinya apa? Secara sunnatullah, maka kita akan menghadapi 4 fase. Formating, storming, kemudian norming, baru performing, panen. Begitu. Kelebihan dari ILC dibanding dengan, bukan kompetitor ya, saya nggak suka ngomong kompetitor ya, saya sebenarnya ngomong adalah partner gitu. Nah, ILC ini adalah sebagai lembaga training center. Kalau pakai bahasa hukumnya adalah LPK, legalitasnya adalah LPK. Nah, ILC sekarang itu sudah hampir, alhamdulillah, udah melayani 30 perusahaan besar, ya, lebih dari 30 perusahaan nasional. Kemudian sudah meluluskan hampir 1.650, bahkan 1.700 tahun ini moga sudah meraih hampir 1.800. Nah, apa kelebihannya? Tentu semua ya punya kelebihan. Jadi kita akan, dan yang perlu saya sampaikan bahwa lembaga seperti ini itu sangat jarang. Hanya ada beberapa perusahaan besar. Contoh adalah PT Unity Traktor, Astra Group, itu perusahaan internasional itu ya, perusahaan raksasa. Kemudian PT Trakindo Utama, ya. Kemudian Hexino di Perkasa. Kemudian beberapa perusahaan besar lainnya itu punya. Kemudian yang swasta yang ya saya tidak terlalu pasti ya, mungkin ada beberapa. Tapi kemudian ILC, bagaimana kemudian ILC bisa dipandang gitu, bisa mencuat di belantika bisnis alat berat nasional. Maka apa? Kita harus memiliki apa? Memiliki kelebihan tentunya pasti. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah tentu akan nanti kalau bicara ini akan bicara kita kualitas, kualitas apa? Itu adalah kualitas dari manusianya. Jadi artinya sumber muridnya, kualitas prosesnya, kualitas instrukturnya, kemudian kualitas outputnya. Kita harus memahami ini gitu, ya. Maka kita harus meyakinkan bahwa ini adalah semua berkualitas, ya. Kalau kemudian kita mengajarkan teknik, ini kan teknik alat berat ya, hampirnya semua sama gitu. Insya Allah materinya pun sama, kurikulumnya pun sama, bahkan silabusnya sama. Tapi apa yang kemudian membuat ILC dipandang, dipertimbangkan oleh perusahaan, bahkan kemudian mereka mau menerima kita? Ya ini apa? Ini rahasia ya, tapi saya sampaikan. Ya ini apa? Jadi ILC itu tidak semata-mata ngajar teknik, ya. Tidak semata-mata kemudian didik, tidak semata-mata menyampaikan teknik selesai. 3 bulan masuk training, kemudian 3 bulan lulus selesai. Tidak. Apalagi kemudian dapat ijazah, dapat sertifikat, dapat topi, toga, ganti talinya. Enggak. Tapi apa? ILC di samping mengisi technical, tapi yang kedua apa? Paling penting apa? Membangun nilai diri. Jadi anak-anak kita ini yang dulu dari membangun nilai diri. Artinya apa? Anak-anak yang daftar ke ILC dari SMK yang nggak terkenal, pakai kata alimat saya adalah SMK antah berantah. Tapi ingat bahwa manusia rata adalah pintar. 1% jenius, 1% idiot, 98% adalah pintar. Mengapa anak-anak sekarang tidak bernilai? Bisa jadi apa? Bisa jadi mereka pintar, tapi apa? Nggak menemukan orang yang tepat untuk apa? Untuk mendidik, untuk memolesnya. Ya, maka kemudian ILC tampil di sini. Artinya apa? ILC di samping didik teknik, yang kedua apa? Membangun nilai diri. Gitu. Sehingga apa? Dengan nilai diri inilah kemudian mereka akan layak untuk masuk perusahaan. Ingat bahwa perlu saya sampaikan bahwa nilai diri adalah sangat penting buat kita dan menentukan masa depan kita. Tinggi rendahnya manusia, terpuji tercelanya manusia tergantung dari nilai diri. Kalau nilainya dirinya rendah, materinya rendah. Insya Allah ya dapat dari sisi perumahan pun, rumah pun dari rendah. Dari sisi transportasi pun rendah. Hatta sampai suatu masa dapat istri pun ya paling biasa-biasa saja. Tapi kalau nilai diri kita tinggi, nanti dapat gaji yang lebih tinggi, status yang lebih tinggi, materi yang lebih tinggi, rumah yang lebih tinggi, pertemanan yang lebih tinggi, sosial yang lebih tinggi, bahkan mencari istri kira-kira apa? Juga lebih tinggi. Coba kalau nggak punya nilai diri, berani nggak ngelamar anaknya Pak Dokter? Susah. Anaknya Yai berani nggak? Nggak berani. Tapi kalau anak-anak memiliki nilai diri, kira-kira gimana? Berani. Bukan bonek ya, berani. Anak ILC coba, lulus ILC kerja berapa tahun di perusahaan,
pulang lamar gurunya yang S1 maupun S2. Hebat kan? Ini adalah nilai diri. Nah sekarang, nilai diri itu dari apa? Harus kita pahami bahwa nilai diri itu terbentuk dari 3 hal. Pertama adalah dari adabnya. Yang kedua adalah dari knowledge, ya, atau informasi atau ilmunya. Yang ketiga adalah baru bicara adalah skillnya. Satu adalah tadi apa? Adab. Kemudian adalah knowledge. Yang ketiga adalah skill. Nah, adab nomor 1 nih. Adab itu ada 2. Satu adalah adab terkait dengan personal dia. Yang kedua adalah terkait dengan etos kerja. Jangan sampai nanti orangnya baik, orangnya taat, tapi malas, tapi tiduran, ya kan? Tidak mengerti tanggung jawab. Ini nggak boleh, ya. Atau kebalikan, dia sregep, cekatan, senang kerja, tapi nggak jujur, suka bohong, nggak komitmen. Ini nggak boleh juga. Maka kita harus membentuk manusia yang paripurna. Ini apa? Adabnya dari sisi adab personal dia bagus. Adab kedua adalah dari sisi etos kerja pun mantap. Ini harus kita nomor 1 dulu. Ya, contoh adab apa? Yang paling gampang deh. Karena kita adalah Muslim. Contoh adalah anak-anak kalau makan pakai apa? Pakai apa kira-kira? Pakai tangan atau tangan kiri? Tangan kanan. Rata-rata pakai tangan kiri. Minum tangan kanan, tangan kiri. Kita nggak boleh ini. Harus pakai tangan kanan. Adabnya ngomong, ya, adabnya berbicara, adab sholat, adab wudhu, adab terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman, terhadap yang lain. Ini kita ajarkan di sini. Ya, inilah adab. Kalau kemudian adab ini nanti kemudian kita kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan lillahi ta'ala, maka akan jadi akhlak. Ya, kenapa? Contoh nih, apa adab itu? Adab adalah nilai perbuatan, suatu perbuatan yang dilandasi oleh suatu ilmu. Itu adalah adab. Contoh, orang Singapura diajari dengan tata krama, dengan peraturan. Maka orang Singapura punya adab. Mereka beradab. Orang Jepang, etos kerjanya bagaimana? Mereka punya adab. Tapi karena mereka tidak ada idrok silabilah, hubungan kita dengan Allah SWT, maka apa? Mereka tidak punya akhlak. Tapi apa? Kalau kita adalah adab. Adabnya apa? Karena lillahi ta'ala. Maka anak-anak kita di sini kita ajarin tuh. Ya, untuk apa? Untuk mereka sadar bahwa mereka adalah seorang makhluk, seorang hamba yang apa? Yang harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Anak-anak kemudian setiap berangkat harus membaca bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, itu wajib. Karena memang doanya begitu. Yang kedua nanti masuk ILC diajari terus adab, ya, termasuk ibadahnya. Sholat sholat duhanya pada saat istirahat, sholat zuhur yang berjamaah dengan kultumnya nanti, termasuk nanti sholat asar. Ya, kemudian setelah selesai belajar, kita tutup dengan doa penutup majelis. Jadi betul-betul begitu. Wah, berarti kayak pesantren dong. Emang iya. Kenapa? Karena membangun manusia itu yang paling baik, landasannya apa? Landasannya bukan materi, salah. Tapi apa? Ruhiyahnya. Kalau pakai cara adalah spiritual quotient-nya. Kan gitu ya. Sehingga ada training yang mahal-mahal gitu ya. Nah, itu ya. Maka ini yang paling penting. Jadi anak kita landasin dengan idrok silabilah. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Ini akan langgeng, ya. Tapi kalau kemudian apakah anak ILC nggak ada yang gagal? Ya ada, tapi kecil sekali. Kok bisa gagal? Apakah saya ILC Pak Jafar saya nggak bisa memastikan? Pasti. Kenapa? Kalau udah terkait dengan hati, maka apa? Manusia tidak ada yang tahu, malaikat nggak ada yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Tapi siapa yang tahu masalah hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Kita selalu berdoa yang melipat kulub. Karena itu kan ya, Allah yang membolak-balikkan hati. Sehingga saya berdoa, ya Allah, teguhkanlah hati anak-anak kami, ya, mudahkanlah mereka, gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa ILC membangun anak-anak bukan semata-mata ngajar. Kalau ngajar pun saya nggak terlalu serius, nggak terlalu tertarik lah. Tapi kalau membangun sebuah nilai diri, ini yang paling penting. Kalau masalah knowledge bisa dikasih, gampang. Knowledge kasih, training, baca, download di YouTube, di Google banyak. Lebih mudah sekarang. Kemudian kalau skill juga sama. Skill itu dibentuk dari apa sih? Skill akan terbentuk karena apa? Ada 2 faktor. Satu adalah karena faktor ilmu, yang kedua adalah faktor praktek. Maka kalau kemudian anak kita kasih ilmu, kita kasih praktek, maka skill akan naik begitu. Maka kalau anak-anak lulusan SMK, contoh gitu ya, skillnya masih rendah. Pasti rendah. Kenapa kira-kira? Karena memang latihannya sedikit. Tapi kalau kemudian latihannya diperbanyak, maka akan membantu skill yang baik. Ya, jadi itu. Jadi antara adab, kemudian knowledge maupun skill, mana yang paling penting? Tentu semua penting. Yang paling penting lagi adalah apa kira-kira? Adalah adab. Adab dulu kita perbaiki. Nah, kalau adab udah baik, maka apa? Insya Allah lain akan ngikut. Inilah salah satu kelebihan ILC. Yang lainnya banyak kelebihannya, tapi inilah ILC insya Allah satu-satunya di Nusantara ini. Ya, dan masalah adab ini dulu saya awal-awal ya ini berdirinya ILC, itu saya juga bikin konsep untuk apa? Untuk membangun kepribadian yang unggul.
konsep ini kemudian saya tawarkan ke beberapa teman, termasuk dari teman saya dari aktivis Unbra, Universitas Brawijaya ya. Kemudian mereka yang awal yang bentuk. Setelah itu kemudian kami bisa running sendiri. Gitu kira-kira.